Yo, what's up guys? Di video kali ini kita akan ngebahas tentang function di Python ya. Sebelumnya kita udah ngebahas for loop. Sekarang kita ngebahas function dari segi materi dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas tentang praktek dari function. Oke, function Python. Oke, penjelasan function ya. Jadi function itu adalah blok kode yang terorganisir, memiliki nama, dapat menerima input, dan mengeluarkan output, dan dapat dijalankan berulang kali. Nah, ini yang perlu di-highlight di sini dapat dijalankan berulang kali, kayak gitu ya. Function memiliki konsep yang sama dengan variabel. Perbedaannya adalah variabel menyimpan data, sedangkan function menyimpan fungsi. Jadi variabel yang perlu di-highlight di sini, variabel menyimpan data, sedangkan function menyimpan fungsi, kayak gitu. Terus dia dapat dijalankan berulang kali. Oke, penjelasan function masuk ke gambar. Jadi itu kalau misalkan function, ketika kita kita kan di Python belajar basic data type, terus pemahaman kita akan meningkat dengan looping. Cuman dengan function, maka problematika yang bisa kita solve, yang bisa kita selesaikan itu akan meningkat drastis gitu, dan progresnya akan semakin banyak seperti itu. Jadi pertama kita belajar data type dulu, belajar looping dan logiknya, lalu kita belajar function. Nah, function ini dia itu yang ya istilahnya kita bisa belajar lebih banyak lah di Python dengan adanya function ini. Oke, sekarang ini def function ya. Def function ini pertama ada keywordnya. Jadi function itu ada def function, ada lambda function terbagi menjadi dua gitu kan. Ini function yang paling sering dipakai. Ini def function namanya. Pertama ada keywordnya def, ini harus selalu ada. Terus function name-nya bisa bebas, bisa apa aja. Terus ada parameternya, bisa boleh juga nggak pakai parameter kayak gitu. Terus ada statementnya, terus ada return-nya, return expression-nya kayak gitu. Lanjut kegunaan function. Jadi function itu memudahkan kita dalam mengatur kode yang kita miliki karena dapat lebih menghemat space saat menjalankan perulangan dibandingkan dengan melakukan copy paste code. Jadi kalau misalkan kita ada kodenya banyak nih, mending kita pakai function aja. Jadi biar lebih cepat kayak gitu. Kalau intinya dia itu lebih cepat lah, lebih cepat dan lebih menghemat space dibandingkan melakukan copy paste gitu. Lebih cepat dan lebih menghemat space. Itu keywordnya. Terus function dapat digunakan oleh orang lain tanpa perlu tahu proses apa yang terjadi di dalamnya gitu. Jadi dia itu lebih efektif dan efisien gitu di dalam Python. Oke, lanjut fungsi bawaan Python. Faktanya, kita sudah menggunakan fungsi bawaan yang disediakan oleh Python. Contohnya print, input, type, dan lain-lain gitu. Di mana ini udah memudahkan kita ya, karena kita nggak perlu memikirkan lagi bagaimana caranya untuk melakukan berbagai hal. Fungsi bawaan Python nih, print, input, type, integer, string, list, tuple, dictionary, set, dan lain-lain. Jadi di Python itu udah ada fungsi bawaan. Kita juga bisa membuat fungsi sendiri kayak gitu. Jenis fungsi dalam Python terdapat dua sintaks berbeda dalam membuat function di Python, yaitu keyword def dan keyword lambda. Tadi saya udah jelaskan ya keyword def itu kayak gimana, dia pakai def function. Terus yang kedua dia pakai lambda function. Keyword def dapat disebut sebagai regular function atau fungsi standar yang paling sering digunakan untuk membuat sebuah function. Jadi yang perlu di-highlight di sini dia itu paling sering digunakan untuk membuat sebuah function. Tadi udah saya jelaskan kayak gitu. Terus lambda function disebut dengan keyword lambda dapat disebut dengan lambda function ya. Lambda function adalah fungsi yang lebih ringkas dan digunakan untuk proses yang lebih sederhana. Jadi dia itu ringkas banget dan dia sederhana. Ini perbedaannya jenis fungsi dalam Python.
regular function sama lambda function. Regular function dia disebut juga def function ya, sama lambda function juga. Jadi regular function itu dia itu menggunakan def keyword, tadi udah saya jelaskan. Lambda function menggunakan lambda keyword. Nanti akan saya berikan contohnya di akhir-akhir. Saya jelaskan aja ya contohnya nih. Nah ini nih, ini pakai lambda keyword. Ini ada tulisan lambda kan di sini. Ini keywordnya. Terus return is required in regular function. Jadi bisa nggak pakai return, cuman biasanya dia tuh pakai return kan. Return itu tulisan yang di sini nih. Nih, return. Oke, terus return is not required in lambda function. Jadi return itu nggak diperlukan di lambda function. Ini dia di lambda dia nggak pakai return ya. Dia langsung print kuadrat 2. Dia 8 angkanya jadinya 64. Dia dikuadratin angkanya. Return element will be Python data type. Return element will be function object. Jadi dia kalau misalkan lambda function dia returnnya dia pakai function object ya. Function object itu dia itu, nah ini nih, lambda function object. Kayak gini nih, object. Terus return element will be Python data type. Dia dia akan mengeluarkan data type di regular function. Sedangkan dia tadi mengeluarkan objek return elemennya. Terus execution time is lower karena dia lebih banyak ya. Dia sintaksnya turun ke bawah dan lebih banyak. Terus execution time is faster. Dia lambda function lebih cepat dalam mengeksekusi waktunya. Kayak gitu. Oke, ini penjelasannya ada def function, ada lambda function. Keyword lambda disebut lambda function lebih ringkas dan digunakan lebih sederhana. Oh, PPT-nya ke double ya. Aturan def function. Jadi def function ini dia dimulai dengan kata def tadi udah saya jelaskan dan dan diikuti dengan nama fungsi dan tanda kurung. Dia pakai tanda kurung. Tanda kurung dia tujuannya buat ini, buat parameter. Kayak gini ini tanda kurung dia. Dia buat parameter. Terus pernyataan pertama dari suatu fungsi dapat berupa pernyataan opsional. Jadi dia argumennya gitu ya. Argumennya dia opsional. Terus blok kode dalam setiap fungsi dimulai dengan tanda titik dua dan diberi indentasi. Nah, indentasi itu kayak gini ya. Jadi dia ada def function, ada function name, ada parameter, ada titik dua di sini. Terus di statementnya ini dia itu menjorok ke dalam, indentasi itu menjorok ke dalam, kayak gitu. Oke, terus kita masuk ke aturan lambda function ya. Jadi aturan lambda function biasanya digunakan untuk fungsi yang sekali pakai dan sifatnya khusus. Jadi dia lebih simpel kayak gitu dan dia sifatnya khusus saja. Terus yang kedua, dia hanya memiliki satu fungsi atau program yang digunakan untuk fungsi yang simple. Dia fungsinya cuma satu, nggak bisa dua ataupun lebih, beda sama def function. Terus yang ketiga, dia tidak ada return value dikarenakan value yang di return sudah fix. Dia nggak ada return value, tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalkan def function dia pakai return, cuman bisa juga nggak pakai return. Sedangkan kalau lambda function dia nggak ada return sama sekali kayak gitu.
Itu yang ketiga. Terus yang keempat, lambda dapat digunakan dengan cara men-assign fungsinya ke dalam variabel. Jadi kalau lambda dia itu harus dimasukin ke variabel. Ini tadi contohnya nih, kuadrat 2 dia harus dimasukin ke dalam variabel dulu gitu buat dipakai fungsinya kayak gitu. Terus lambda sintaksnya lambda argumen sama dengan expression. Ini lambda, ini argumennya x, ini expressionnya x pangkat 2 kayak gitu. Kayak gitu, di mana jumlah argumennya tidak dibatasi dan ekspresinya hanya dapat memiliki satu fungsi saja. Ini kan nyambung ke nomor 2 nih, hanya satu fungsi atau program yang digunakan, kayak gitu kan. Ini satu fungsi nih, fungsinya dia perpangkatan gitu kan, x pangkat pangkat 2, dia pangkat 2 atau kuadrat kayak gitu. Ini argumennya dia bisa banyak, bisa x, y, z, a, b, c sampai z kayak gitu, bisa banyak kayak gitu. Terus lanjut, fungsi tanpa parameter dan return. Ini kita pakai fungsi biasa ya, def function atau regular function. Def, channel YouTube Bootcamp Data Science gratis, titik apa, kurung 2, dia tanpa parameter, dan dia tanpa return. Jadi dia makanya print, kayak gitu. Def, channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Terus saya panggil nih fungsinya nih, channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Mari perkenalkan, saya Muhammad Fari Fadilah selaku owner channel YouTube ini. Mari belajar bersama saya di channel YouTube Bootcamp Data Science gratis. Ini kan pakai format print ya, jadi dia nggak pakai return. Terus ada indentasi di sini. Tadi udah saya jelaskan ya, dia menjorok ke dalam kayak gini. Terus ada titik 2, terus ada kurung biasa, isinya parameter, cuman dia yang di sini dia tanpa parameter dan dia tanpa return juga gitu. Jadi dia nggak pakai return, dia bisa kayak gini. Oke, sekarang kita akan ngebahas persamaan dan perbedaan return dengan print dalam function ya. Jadi persamaan dan perbedaan return dan print, yang pertama tuh kita ngebahas tentang persamaannya dulu gitu kan. Persamaannya dulu, baru kita akan ngebahas perbedaannya. Jadi persamaannya dia itu sama-sama bisa gitu, sama-sama bisa dipakai buat nampilin data gitu. Dev channel YouTube Bootcamp Data Science gratis, print. Perkenalkan, saya Muhammad Fari Fadil selaku owner channel YouTube ini. Dia kalau misalkan pakai return, dia juga bisa gitu. Nampilin juga sama. Nah, cuman dia kan nampilin juga gitu kan, beda print return, dia nampilin juga. Nah, cuman bedanya itu kalau misalkan dia itu uh, kita assign ke variabel, kita masukkan ke dalam variabel. Contohnya nih ini ya, kita membuat fungsi pangkat angka 1 sama angka 2. Print angka 1 dipangkatkan dengan angka 2 kayak gitu. Terus kita panggil pangkatnya, kita masukin angkanya kayak gitu. Angkanya 2 sama 3 kayak gitu, 2,3. Berarti kan 2 pangkat 3 kan ya. Terus kalau misalkan dimasukin ke variabel, dia itu akan menampilkan lagi. Cuman ketika variabelnya ditampilin, dia itu hasilnya none kayak gitu. Karena kita pakai print. Sedangkan kalau misalkan kita pakai return, kita 2 pangkat 4 kan sama dengan 16 ya. Kita define function, terus kita tampilin nih, kita masukin ke dalam variabel dari perpangkatan 2 pangkat 4 ini. Terus kita tampilin hasilnya itu dia itu 16 kayak gitu. Jadi kalau misalkan return, dia itu bisa dimasukin ke dalam variabel, sedangkan print itu dia itu nggak bisa dimasukin ke dalam variabel. Kayak gitu sih intinya. Jadi
Fungsi dengan input dan output adalah fungsi yang memiliki parameter dan juga return value. Nah, fungsi yang tadi nggak punya parameter dan return value, dia nggak punya input dan output ya, tapi dia juga bisa dipakai kayak gitu kan. Tadi udah saya jelaskan. Terus sintak print dan return memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama bisa menampilkan hasil, perbedaannya sintak print hanya bisa menampilkan hasil dari function dan tidak bisa menyimpannya ke dalam variabel. Jadi kalau misalkan sintak print di function, dia itu cuma bisa menampilkan doang, dia nggak bisa menyimpan ke dalam variabel, nggak seperti sintak return yang bisa menyimpannya ke dalam variabel. Kayak gitu. Oke, kita akan selanjutnya ngebahas lokal variabel dan global variabel. Jadi, lokal variabel adalah jenis variabel yang berada di dalam function. Lokal variabel hanya dapat digunakan di dalam blok kode di mana dia dibuat. Lokal variabel dapat diubah menjadi global variabel dengan mendeklarasikan variabel tersebut. Sintaksnya global, nama variabel, kayak gitu. Global variabel adalah jenis variabel yang dibuat di luar function. Global variabel memiliki cakupan global yang nilai selama program dijalankan. Jadi global variabel dia itu bisa ditampilin di luar variabel. Sedangkan lokal variabel dia cuma bisa digunakan di dalam blok kode. Nah, itu highlight-nya ya. Maksudnya kesimpulannya. Nah, ini contohnya nih. Def operasi matematika X, Y. Nah, saya membuat variabel Z nih. Variabel Z ini dia itu kan masuknya variabel lokal ya. Jadi Y dikalikan. Jadi fungsinya di dalam sini itu Y dikalikan X tambah Y dalam kurung per X minus X kali Y dalam kurung juga. Nah, terus ketika dia return return Z kan ya. Terus ini kita masukin nih ke dalam fungsinya, fungsinya nih operasi matematika 4,7 gitu kan. 4,7 kan hasilnya dari perhitungan ini, hasil dari Z-nya ini sama dengan 2,75 kan. Tapi kita nggak bisa menampilkan Z. Dia nggak bisa karena dia telah merupakan lokal variabel kayak gitu kan. Nah, sedangkan operasi matematika kita buat lagi global Z. Kita mendeklarasikan bahwa Z ini merupakan variabel global. Kita udah mendeklarasikannya dulu, baru kita masukin fungsinya ini. Y dikalikan X tambah Y dibagi X kali Y, kayak gitu kan. Nah, terus di return nih Z-nya. Nah, setelah di return, dia operasi matematika 4,7 sama dengan 2,75 kayak gitu. Dia sama ya, sama kayak ini. Cuman bedanya Z-nya ketika di print dia hasilnya 2,75. Dia mengikuti sintaks di atasnya 4,7. Kalau misalnya sintaks di atasnya 4,8 dia hasilnya akan beda lagi kayak gitu. Atau angkanya beda dia hasilnya akan berbeda juga gitu. Karena dia bisa ditampilkan karena dia merupakan global variabel kayak gitu. Terus kita akan ngebahas tentang map function. Jadi, map function ini digunakan untuk mengubah bentuk data yang disimpan pada suatu collection data type tanpa mengubah banyaknya data. Nah, jadi itu intinya di sini dia itu ini mengubah data type tanpa mengubah banyaknya data. Intinya di situ aja. Mengubah data type tanpa mengubah banyaknya data. Data collection data type ya. Data collection itu kan ada ini kan ada list, tuple, dictionary sama set kayak gitu kan. Jadi data collectionnya bisa diubah kayak gitu tanpa mengubah banyaknya data. Map function adalah fungsi yang memiliki karakter serupa dengan lambda function. Nah, map function ini dia itu simpel juga sama kayak lambda function. Itu persamaannya gitu kan. Serupa karena dia simpel. Terus map function digunakan untuk data iterable, list, tuple, dictionary string tadi udah saya jelaskan. Terus yang keempat, basic syntax map function itu map
function sama argumen kayak gitu. Map ini fungsinya perkalian, di sini dari perkalian ini argumennya A sama B, A koma B kayak gitu. Argumennya A koma B, A koma B itu didapat dari variabel A dan variabel B kayak gitu. Lanjut, fungsi dalam map function dapat menggunakan lambda ataupun def function. Jadi dia bisa pakai lambda, bisa pakai def function ya. Lihat ke bawah, ini dia pakai def function, sedangkan ini pakai lambda function kayak gitu. Terus lanjut, argumen berbentuk data iterable. Dia data iterable itu dia berulang gitu kan. Contohnya kayak dictionary, terus list, tuple, kayak gitu. Terus jumlah argumen harus sama dengan jumlah argumen yang digunakan pada function. Maksudnya, ini kan di function ini kan ada argumennya ada A sama B gitu kan. Nah, terus dia itu di sini harus sama gitu. Harus A sama B juga. Nggak bisa A, B sama C. Kalau A, B, C di sini sama C, maka dia bakal error. Kayak gitu. Terus hasil operasi dari map berupa objek sehingga perlu dikonversi agar dapat dibaca. Nah, ini kan hasilnya kan berupa map kan ya, berupa objek. Kayak gitu. Objek itu dia nggak bisa dibaca. Jadi dia itu perlu dimasukin ke dalam list, di convert dulu ke dalam list, terus habis itu dimasukin ke dalam variabel. Baru dia bisa ditampilin. Kayak gitu. Oke. Terus kita akan ngebahas ke dalam map function-nya. Jadi saya membuat perkalian antara dua list A sama B, kayak gitu saya kalikan hasil satu list map perkalian A, B, kayak gitu. Map perkalian A, B, terus saya print. Nah, ini hasil perkaliannya kayak gitu. Kayaknya mudah ya. Terus kali lambda A, B, A kali B, kayak gitu. Terus ini tampilin terus dia pakai fungsinya kali ini kan kenapa dia bisa ngali soalnya dia itu pakai fungsinya gitu fungsi dari def function ini kan ini def function ini kan dia perkalian kan ya perkalian koma a koma b kayak gitu maka kan dia akan ditampilkan ini juga map perkali kali kalau di sini kali a koma b gitu karena kalinya itu kan dikalikan kayak gitu a koma b berarti a dikali b kayak gitu. Oke, dan ini dia kalau misalnya mapnya ditampilkan di fungsi yang lain, dia akan menghasilkan objek kayak gitu. Oke, mungkin sekian pertemuan selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang eh, latihan ya, latihan def function. Kalau misalnya latihan mungkin harus siap-siap juga soalnya saya akan membuat soal yang cukup sulit. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.